Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 9 Mei 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Longsor di BTN Gadihu Kota Ambon, satu rumah ambruk dan 9 rusak. Bencana longsor menerjang perumahan Gadihu Indah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku pada Jumat 8 Mei 2026. Kejadian naas ini membuat satu rumah ambruk dan 9 rumah lainnya rusak. Beruntungnya dalam peristiwa ini tidak terdapat korban jiwa. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ambon, Fritz Raymond Tati Pikalawan mengatakan, kondisi ini dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Ambon sejak pagi hingga sore hari. Berdasarkan data yang diterima, dari 9 rumah rusak terdampak 3 alami retak di bagian dapur. Sedangkan 6 rumah lainnya, bagian fondasinya tergerus longsor. Hingga saat ini penanganan yang telah dilakukan berupa pengevakuasian korban longsor dan pendirian tenda darurat. Fritz juga mengatakan perumahan Gadihu Indah tidak memiliki pembuangan air, menyebabkan air penutup dan menuju tanah. Tidak mampu yang menanggung beban rumah ditambah cuaca hujan. Kondisi cuaca yang tidak menentu seperti angin disertai hujan deras, dirinya mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, responsif dalam menganalisis bencana alam, seperti talut pembatas yang sudah mulai roboh ataupun tanah yang melebur akibat hujan. Kondisi cuaca buruk menjadi pengingat bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan. Bapak auto tabu kan buka auto lawan sudah kasih masuk ini barang-barang. Ancorale. Ancorale. BPBD Ambon bergerak, pohon rawan tumbang di Waringin Talake dipangkas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ambon melakukan pemotongan dan pemangkasan pohon di sejumlah ruas jalan dalam wilayah Kota Ambon. Pemangkasan menyasar pohon-pohon berukuran besar di kawasan Waringin hingga Talake, sebagai upaya mengantisipasi potensi pohon tumbang yang dapat membahayakan pengguna jalan. Kegiatan ini melibatkan 21 personel gabungan dari BPBD, Dinas PUPR, dan PU Kota Ambon.
Hingga hari keempat pelaksanaan, sebanyak 7 pohon telah berhasil dievakuasi, sementara 6 pohon lainnya masih menunggu proses penanganan. Total terdapat 13 pohon yang menjadi kewenangan BPBD dalam kegiatan ini. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, Jumat 8 Mei 2026, sejumlah petugas terlihat melakukan pemotongan pohon menggunakan peralatan khusus guna mempercepat proses pengerjaan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Ambon, Novita Berhito, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi bencana, khususnya pohon tumbang di area jalan. Ia menambahkan sebelum pelaksanaan, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Kota Ambon untuk pembagian wilayah kerja. Novita menegaskan kegiatan ini akan terus dilanjutkan hingga seluruh titik rawan selesai ditangani. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam upaya pencegahan bencana dengan menjaga lingkungan, termasuk menata pohon yang berpotensi membahayakan. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk rutin membersihkan saluran air dari sampah dan endapan lumpur guna mencegah genangan air dan banjir. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners, JCH Malteng resmi dilepas. Bupati ingatkan petugas medis fokus jaga kesehatan jemaah haji. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir secara resmi melepas 47 jemaah calon haji atau JCH Kabupaten Maluku Tengah. Pelepasan JCH berlangsung khidmat di Gedung Islamic Center Kota Masohi, Jumat 8 Mei 2026. Kehadiran puluhan jemaah diantar langsung oleh sanak kerabat yang memadati pelataran Gedung Islamic Center beberapa jam sebelum jemaah dilepas. Pada momen tersebut, Bupati Maluku Tengah mengingatkan para petugas medis yang ditugaskan mendampingi jemaah untuk serius bertugas. Mereka diminta betul-betul memerhatikan kesehatan jemaah calon haji yang bakal melangsungkan rangkaian ibadah haji di kota suci Mekah, Arab Saudi. Ia menegaskan para petugas medis diberangkatkan guna memastikan pelaksanaan ibadah haji oleh jemaah Maluku Tengah dalam kondisi yang fit. Bupati meminta agar petugas proaktif mengecek kesehatan para JCH, bekali mereka dengan suplemen vitamin agar kesehatan jemaah tetap terjaga. Bupati juga memberikan contoh pada kejadian pelaksanaan haji di tahun-tahun sebelumnya, di mana petugas medis mendapat komplain. Ia tak lupa berpesan kepada jemaah haji untuk mengurangi aktivitas di luar rangkaian ibadah yang membuat jemaah kelelahan. Tak ketinggalan, Zulkarnain meminta Bapak Ibu pengantar yang hadir untuk mendoakan jemaah haji agar senantiasa sehat dan selalu diberikan keberkahan.
Ia turut menyampaikan persepsi menunaikan ibadah haji versi dirinya. Bagi Bupati, ibadah haji layaknya perjanjian kerjasama atau MOU dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia mengajak para jemaah haji bersungguh-sungguh dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah, terkhusus saat wukuf di Arafah. Haji rukun wajib dan sunnah dengan pahala. Ya Allah. Saya berpesan kepada seluruh jamaah agar senantiasa menjaga kesehatan, mematuhi segala arahan dari para petugas haji dan saling menjaga satu sama lainnya selama berada di Makassar maupun di Bali dan suci. Melaksanakan seluruh rangkaian ibadah yang penuh khusyuk, keikhlasan serta niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji rukun wajib dan sunnah dengan sempurna. Ya Allah ya Razzaq, anugerahkanlah kepada mereka haji yang mabrur. Lansia 86 tahun asal Sepa jadi jemaah haji tertua tetap bugar menuju Tanah Suci. Seorang perempuan lanjut usia atau lansia berusia 86 tahun menjadi jemaah tertua dari total 47 jemaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Maluku Tengah. Ia adalah Siti Aisyah Selano, warga negeri Sepa, Kecamatan Amahai, yang tergabung dalam kloter 26 jemaah calon haji Provinsi Maluku. Dalam prosesi pelepasan jemaah oleh pemerintah daerah Maluku Tengah di Gedung Islamic Center Kota Masohi, Jumat 8 Mei 2026, Siti Aisyah tampak tetap bugar meski berjalan perlahan dengan penuh kehati-hatian. Sorot matanya menunjukkan semangat tinggi untuk menunaikan ibadah haji. Selain jemaah tertua, terdapat pula jemaah termuda, yakni Ahmad Ambara, 25 tahun, warga Kota Masohi. Pemuda kelahiran tahun 2000 itu berkesempatan menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah bersama puluhan jemaah lainnya. Kepala Kantor Kementerian Haji Maluku Tengah, Rashidah Silawane, menyampaikan bahwa seluruh JCH dijadwalkan masuk asrama haji Waiheru atau Wisma Musdalifah, Kecamatan Teluk Ambon pada Jumat 8 Mei 2026. Selanjutnya para jemaah akan diberangkatkan ke Makassar pada Sabtu 9 Mei sebelum melanjutkan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi. Rashidah juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan DPRD Maluku Tengah yang terus mendukung keberangkatan jemaah melalui alokasi anggaran daerah. Yang menambahkan kelancaran proses keberangkatan tidak terlepas dari koordinasi lintas sektor antara Kementerian Haji Maluku Tengah dan bagian Kesra. Berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari manasik haji, pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, hingga pembagian koper jemaah. Diketahui total jemaah calon haji asal Kabupaten Maluku Tengah tahun ini berjumlah 47 orang yang berasal dari 13 kecamatan. Antara lain Kota Masohi 19 jemaah, Kecamatan Amahai 6 jemaah, Kecamatan Tehuru 2 jemaah, Kecamatan Telutih 5 jemaah, Kecamatan Salahutu 6 jemaah, Kecamatan Lehitu 1 jemaah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi 1 jemaah, Kecamatan Seram Utara Barat 2 jemaah, Kecamatan Banda 1 jemaah, Kecamatan Pulau Haruku 1 jemaah,
Kecamatan Saparua Timur 1 jemaah dan Kecamatan Teluk Elpa Putih 2 jemaah. Untuk diketahui, jemaah calon haji Provinsi Maluku total sebanyak 587 dan terbagi dalam 2 kloter, yakni kloter 24 dan kloter 26. Salam sejahtera untuk kita. Kita ke berita terakhir Tribuners, hanya 2 jemaah pelepasan JCH Malra berlangsung khidmat. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Maluku Tenggara resmi melepas 2 jemaah calon haji atau JCH tahun 2026, Jumat 8 Mei 2026. Prosesi pelepasan berlangsung di pelataran Masjid Agung Raudha Langgur dan dihadiri pelaksana harian atau PLH Sekretaris Daerah Maluku Tenggara, jajaran Forkopimda, tokoh agama, serta keluarga jemaah. Dalam sambutannya, PLH Sekda Maluku Tenggara Ridwan menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan kepada kedua jemaah untuk menunaikan ibadah haji. Ia mengatakan momen tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Maluku Tenggara karena kedua jemaah merupakan perwakilan daerah yang mendapat kesempatan menunaikan rukun Islam kelima. Ridwan juga mengajak masyarakat mendoakan agar seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar dan para jemaah kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur dan mabruroh. Prosesi pelepasan ditandai dengan pemasangan syal kloter oleh PLH Sekda sebagai simbol pemberangkatan resmi JCH Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026. 2 jemaah yang diberangkatkan merupakan pasangan suami istri lanjut usia, yakni Ahmad Wajo Ohoirat dan Wani Ahmad yang sama-sama berusia 70 tahun. Keduanya tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 26 bersama jemaah asal berbagai daerah di Maluku. Total kloter tersebut berjumlah 40 orang, terdiri dari 28 jemaah asal Kota Tual, 2 dari Maluku Tenggara, 1 dari Ambon, dan 9 dari Seram bagian timur. Sementara itu, Kepala Penyelenggara Haji dan Umrah Kabupaten Maluku Tenggara, Ratnawati Tamnge, menjelaskan bahwa pemerintah kini menerapkan skema baru distribusi kuota haji berbasis waiting list tingkat provinsi. Menurutnya, sistem baru tersebut berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan dasar jumlah penduduk muslim di setiap kabupaten kota. Yang menambahkan, kuota tersebut dihitung berdasarkan perbandingan jumlah daftar tunggu haji di Maluku dengan total waiting list nasional dan kuota haji Indonesia yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Haji agar mengambil tempat dan mohon mendampingi Forkopimda Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Tribuners